Hai semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nur Aini dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas A dengan NPM 246100044. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pertemuan ke-1 sampai ke-4 guna memenuhi tugas UTS ulangan ujian tengah semester. Oke, kita bahas yang materi pertama, yaitu manajemen keuangan. Pengertian dari manajemen keuangan menurut C.F. Brandley, manajemen keuangan bagian dari manajemen bisnis, yaitu aktivitas pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara cermat sehingga pengeluaran yang dilakukan sejalan dengan tujuan bisnis. Kemudian di sisi lain, Joseph Messi mengatakan bahwasanya financial management sebagai metode pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mendapatkan proses yang efisien. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya, memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional dalam mencapai tujuan dan perusahaan. Kemudian, sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan pengendalian, terutama dalam hal penggadaan dan pemanfaatan dana, memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham berdasar pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, ekspektasi, atau pemegang saham. Kemudian, memastikan keamanan dalam berinvestasi dalam memanfaatkan aset yang ada. Selanjutnya, yaitu fungsi manajemen keuangan. Fungsi yang pertama adalah dasar perencanaan keputusan dan kontrol keuangan, yaitu perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan menggunakan beberapa metode seperti forecasting, analisis ratio, kemudian analisis laba rugi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pemanfaatan aset. Perusahaan atau organisasi mampu mengatur aset yang mampu memberikan nilai keuntungan bagi kelangsungan usaha, baik secara jangka panjang maupun pendek. Kemudian yang ketiga, pengelolaan modal. Memperkirakan kebutuhan modal untuk organisasi di masa ke masa, mengidentifikasi beberapa modal yang dibutuhkan dan dari mana saja sumber modal yang bisa didapat. Fungsi manajemen selanjutnya yaitu pengelolaan surplus. Surplus harus dikelola secara bijak agar perusahaan bisa berkembang atau setidaknya melakukan diverifikasi. Ada yang digunakan sebagai dividen, menjual surplus aset, atau berinvestasi secara produktif. Kemudian, pengelolaan arus kas. Perusahaan dapat memantau beberapa elemen yang mempengaruhi stabilitas arus kas, misalnya utang dan piutang. Kemudian, manajemen risiko. Manajemen risiko memungkinkan perusahaan untuk meramal risiko usaha di masa depan yang baik, yang mempengaruhi langsung keuangan maupun hal-hal di luar keuangan. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen keuangan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip konsistensi. Prinsip ini mengelola keuangan perusahaan dilakukan tidak berubah-ubah, bahkan di saat kondisi yang tidak pasti. Yang kedua, prinsip akuntabilitas, yaitu mampu memberikan gambaran hukum dan moral mengenai penggunaan atau kewenangan yang diberikan dalam mengelola keuangan. Wajib mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Kemudian yang ketiga, prinsip transparansi. Pihak manajemen mampu memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan kepada semua pihak tertentu. Hal ini juga sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip atau tata kelola keuangan lainnya. Selanjutnya, dari prinsip manajemen keuangan tersebut, ada lagi prinsip kelangsungan hidup. Pengelolaan keuangan harus mampu memberikan gambaran terhadap kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini dan di masa depan, agar perusahaan tetap bisa hidup. Kemudian, prinsip integritas. Setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan mampu bekerja secara maksimal, yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan. Kemudian, prinsip yang terakhir yaitu prinsip standar akuntansi. Prinsip ini adalah pengelolaan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Nah, dari sini, mengapa sih manajemen keuangan itu penting? Karena manajemen keuangan ini membantu organisasi dalam perencanaan keuangan, memperoleh dana, menggunakan dan mengalokasikan dana yang diterima atau diperoleh secara efektif.
Kemudian membantu organisasi dalam membuat keputusan yang penting dalam meningkatkan profitabilitas organisasi sehingga meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan atau organisasi. Kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan tersebut yang lengkap meliputi laporan neraca atau balance sheet, kemudian laporan laba rugi atau income statement, kemudian laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau cash flow. Analisis laporan keuangan ini merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis ini membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, kemudian membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain dan industri, kemudian membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Tujuan analisa laporan keuangan ini bagi berbagai pihak. Yang pertama yaitu bagi kreditur. Bagi kreditur dapat mengetahui kemampuan peminjam yang dilakukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik kini maupun pada waktu yang akan datang. Kemudian bagi pihak manajemen yaitu memberikan seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang yang memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak. Apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan ini dapat berubah? Apa harus diambil untuk perbaiki kinerja pada masa datang? Laporan keuangan memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang. Ada 4 jenis kelompok analisis. Yang pertama itu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini adalah analisis yang membandingkan rasio-rasio keuangan baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Kemudian yang kedua yaitu analisis tren. Analisis ini untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. Kemudian analisis laporan, analisis common size, analisis dengan menghitung presentasi unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam laba rugi atau ke total pendapatan. Kemudian analisis indeks, analisis ini dengan menghitung presentasi unsur-unsur laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Ada 4 jenis rasio keuangan. Yang pertama itu rasio solvabilitas, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Kemudian rasio aktivitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset lebih besar dan lebih baik. Kemudian rasio leverage keuangan, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengendalikan pandangan utang. Kemudian rasio probabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau lebih besar, lebih baik. Berdasarkan analisis rasio keuangan kesehatan perusahaan bisa dilihat dari tingkat rasio secara individual, perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama, kemudian perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain, kemudian perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri, kemudian kombinasi antara tingkat rasio, perkembangan rasio, dan perbandingan rasio. Kemudian materi yang ketiga yaitu konsep nilai waktu uang atau time value of money, adalah prinsip dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang yang di masa depan, karena uang yang dimiliki sekarang dapat dianutkan, diinvestasikan, atau digunakan untuk penghasilan keuntungan. Dengan kata lain, uang hari ini lebih bernilai daripada uang besok. Nah, komponen utama dalam konsep nilai waktu uang ini yaitu present value
atau nilai uang saat ini dari jumlah yang akan diterima di masa depan. Kemudian future value, nilai uang di masa depan dari jumlah yang dimiliki sekarang. Kemudian interest rate atau tingkat bunga atau tingkat pembelian investasi. Kemudian time period, jangka waktu investasi atau pinjaman. Contoh sederhananya itu, jika kamu punya 1 juta sekarang dan bunga banknya 10% per tahun, maka dalam 1 tahun uangmu akan menjadi 1 juta hari ini setara dengan 1.100.000 tahun depan. Jadi uang sekarang lebih berharga karena bisa menghasilkan tambahan nilai bunga. Karena di materi kedua dan keempat sama, maka saya jadikan 1 di materi kedua saja. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pembicaraan saya, maka saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.